Soli Solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Soli Solihah, ketemu lagi dengan Ustadz di pelajaran geografi kelas 2. Pada pelajaran geografi kali ini kita akan mereview, mengulang kembali pelajaran kita yang terlalu untuk persiapan UAS nanti ya. Sebentar lagi kita akan UAS di akhir bulan ini. Akhir bulan November ini kita akan UAS. Maka kita akan mereview dulu pelajaran kita sebelumnya. Dulu di awal kita pernah belajar terkait dengan bagaimana menata rumah sehat. Tentu antum masih ingat kan bagaimana menata rumah sehat ya. Apa saja sih yang harus ada pada rumah sehat? Ya tentu harus ada jendela agar bisa keluar masuk udara, sirkulasi udara, juga sinar matahari ya. Jendela yang sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah ya. Kemudian juga ada ventilasi udara atau lubang angin agar udara di dalam rumah bisa bertukar dengan udara dari luar rumah gitu ya, agar sirkulasinya baik, udaranya bertukar. Karena orang di dalam rumah kan seharian di dalam rumah mengeluarkan karbon dioksida ya, bukan oksigen. Jadi biar tertukar dengan oksigennya ya, sehingga udara di dalam rumah tetap bersih, tetap segar gitu ya, tetap terjaga kesehatannya. Kemudian rumah yang sehat ya, rumah yang punya tanaman, pohon-pohonnya. Nah, coba antum, apakah di rumah antum sudah ada pohon yang ditanam, setidaknya yang di dalam pot, ditanam di pot, atau jika punya perkarangan bisa ditanam di depan perkarangan ya. Kenapa? Karena pertama, pohon itu kan mengeluarkan oksigen ya, oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Kemudian dia bisa menyejukkan udara di sekitar rumah gitu ya, juga sebagai untuk mempercantik rumah ya. Kemudian rumah yang sehat itu jauh dari jalan raya ya. Diusahakan jauh dari jalan raya. Kenapa? Karena kalau jalan umum, jalan raya, jalan umum ya, banyak kendaraan, apalagi kendaraan umum, angkot lewat segala macam, itu pertama akan bising, mengganggu penghuni rumahnya. Kedua juga akan menimbulkan banyak debu gitu ya, banyak debu yang bisa masuk ke dalam rumah. Akibatnya rumahnya akan cepat kotor, berdebu ya, seperti itu. Kemudian rumah yang sehat itu ya jauh dari tempat sampah ya, tempat sampah umum ya. Kadang kan ada tempat sampah umum di mana orang-orang membuang sampah, mengumpulkan sampah untuk diangkut oleh truk sampah. Nah, sampah yang ada di rumah pun harus dibuang setiap hari. Di rumah kan ada sampah tiap harinya. Bunda atau umi atau ibu masak kan tiap hari. Ketika ada sampah, maka sampahnya dibuang setiap hari. Jika ada sampah itu banyak macamnya, maka dipilah sampah yang organik dan yang bukan organik atau bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang nanti kan akan diolah lagi ya, didaur ulang nantinya. Biasanya diambil oleh para pemulung, para pengumpul sampah-sampah daur ulang. Kalau sampah yang organik itu bisa dikumpulkan atau bisa disebar di tanaman, di sekitar tanaman gitu ya, dikubur di sekitar tanaman untuk jadi pupuk ya. Seperti itu, bisa digunakan untuk pupuk tanaman yang diantum kubur di sekitar pohon, seperti itu. Atau kalau misalkan antum tidak mau repot dan tidak mau terganggu, langsung dibuang setiap hari, karena sampah organik itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Kemudian kita juga pernah belajar tentang bagaimana menata rumah islami ya. Kenapa? Karena fungsi rumah adalah untuk menjaga aurat penghuninya. Maka rumah yang islami itu rumah yang terjaga aurat penghuninya dari pandangan yang bukan mahramnya, sehingga jangan dibiarkan pintunya selalu terbuka, karena orang-orang akan bisa melihat ke dalam rumah ya. Pintu itu selalu tertutup, kecuali kalau antum punya pagar di depannya yang agak jauh, yang tidak memungkinkan orang bisa melihat ke dalam rumah ya. Kalaupun jendelanya banyak maka jendelanya dipasang tirai yang tidak bisa langsung orang luar melihat kegiatan yang di dalam rumah ya. Kemudian juga ada ruang tamu yang terpisah, sehingga ketika ada tamu tidak mengganggu penghuni rumah, atau tamunya tidak melihat aurat penghuni rumah, seperti itu.
ya. Antum bisa sesuaikan, yang penting rumah itu bisa menjaga aurat penghuninya. Jika tidak ada pagar, ya diusahakan pintunya tertutup ya, setidaknya orang tidak bisa melihat penghuni rumah. Jendelanya dipasang tirai sehingga tidak bisa langsung melihat yang ada di dalam rumah. Ya, kalau misalkan ruang tamu dan ruang keluarga terlalu dekat, bisa dipasang tirai seperti itu. Ya, kenapa? Karena tadi rumah untuk menjaga aurat penghuni rumah, sehingga kalau misalkan antum keluar rumah kan sudah harus pakai kerudung dan jilbab, ya maka tadi sebisa mungkin rumahnya harus terjaga dari pandangan yang bukan muhrim. Ya, berikutnya kita juga pernah belajar bagaimana menata sekolah, ya, bagaimana menata sekolah yang baik itu seperti apa, apakah di pinggir jalan, ya, atau di tempat yang anak-anak aman untuk pulang pergi sekolah, ya, untuk bermain, tidak berisik karena suara kendaraan, ya, kemudian juga tidak ada bau yang tidak sedap karena mungkin jauh dari tempat sampah, ya, sekolahnya tenang, tidak berisik, tidak bau dan sebagainya. Ya, juga ada cukup jendela, ventilasi udara, juga pohon-pohon yang ditanam untuk membuat suasana di sekolah itu sejuk dan cukup oksigen. Berikutnya juga kita pernah belajar tentang bagaimana menata masjid. Ya, masjid itu kan fungsinya untuk tempat ibadah yang kita lakukan setiap hari 5 kali dalam sehari, sholat 5 waktu, ya, terutama yang ikhwan. Nah, maka sebisa mungkin masjid atau mushola itu ada di dekat rumah-rumah penduduk, atau yang di masjid di pinggir jalan, di tepi jalan, ya, untuk memudahkan orang yang sedang safar atau dalam perjalanan untuk bisa melaksanakan sholat, ya, ketika mereka dalam perjalanan. Jadi masjid itu harus ada di dekat rumah penduduk, juga ada di tepi jalan untuk memudahkan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan melaksanakan ibadah. Ya, tadi tentunya masjid harus bersih, menyediakan tempat wudhu, kamar kecil atau toilet yang bersih, ya, cukup, juga terpisah antara ikhwan dan akhwat. Ya, tempat sholat pun terpisah antara ikhwan dan akhwat. Ya, sebisa mungkin terpisah atau diberikan tabir atau tirai, ya, penghalang. Juga untuk kalau ada masjid yang di pinggir jalan menyediakan mukena yang bersih, mukena bersih atau kain bersih untuk dipakai sholat, ya. Nah, itu terkait dengan masjid. Kemudian kita juga pernah belajar bagaimana menata rumah sakit, ya, bagaimana posisi rumah sakit. Nah, karena terkadang kita mengalami sakit, ya, sakit dan sebagainya, maka perlu adanya rumah sakit, baik yang skala kecil seperti puskesmas maupun rumah sakit, ya, rumah sakit yang besar. Rumah sakit itu banyak macamnya, ya, tergantung jenis penyakit, kemudian usia, bahkan digolongkan berdasarkan usia, jenis penyakit maupun organ, ya. Jadi ketika tidak bisa ditangani oleh puskesmas, maka dilarikan ke rumah sakit. Ada rumah sakit umum yang menyediakan banyak fasilitas umum, tapi ada juga rumah sakit khusus yang berdasarkan tadi jenis. Ada rumah sakit khusus ibu dan anak, rumah sakit khusus jantung, penyakit jantung, rumah sakit khusus mata, rumah sakit khusus paru-paru, kanker dan sebagainya. Jadi ada rumah sakit khusus, dan rumah sakit ini harus tersedia di tiap kota, ya, agar masyarakat yang ada di kota tadi, ya, di tempat tadi bisa terjaga kalau ada yang sakit, ya. Nah, tadi ada rumah sehat, rumah islami, kemudian sekolah tempat kita belajar agar masyarakatnya menjadi pintar, orang-orangnya menjadi cerdas, ya, beradab, mulia. Kemudian juga ada masjid, tempat kita untuk ibadah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, ya, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang solih, seperti itu. Kemudian ada rumah sakit yang menjaga masyarakat agar tetap sehat untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah maupun pekerjaan lainnya seperti sekolah dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada pusat ekonomi, yaitu pasar. Bagaimana menata pasar, ya.
bagaimana menata pasar. Pasar itu ada dua macam ya, kita pernah bahas, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar di mana semua orang bisa berdagang di situ. Ya, jadi yang di apa, dia punya sawah, punya kebun, dan punya misalkan dia tanam pisang atau tanam pepaya, dia bisa bawa pisangnya, daun pisangnya dijual, pepaya atau daun pepayanya dijual tanpa dia harus punya tempat khusus ya, tempat khusus maksudnya punya toko sendiri ya, tinggal bisa jualan di situ. Dia tinggal melapak ya, tinggal cari area yang kosong, maka dia bisa menjualkan barang dagangannya ya. Namun konsekuensinya pasar tradisional menjadi kumuh, kotor ya, kadang juga becek, tidak teratur ya. Kenapa? Karena semua pedagang dipersilahkan untuk berjualan di situ ya. Nah, tapi baiknya adalah tadi semua orang bisa berkesempatan untuk menjualkan barang dagangannya di situ ya. Kita pun bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayur ya, buah, atau misalkan bumbu-bumbu dapur dan sebagainya ya, istilahnya yang ditanam oleh petani di sekitar kita, seperti itu. Kemudian juga ada pasar modern. Pasar modern ini punya perusahaan atau orang tertentu ya, karena dia adalah pasar modern, maka bangunannya tersendiri, dikelola yang rapih, bersih, juga sejuk dalamnya, biasanya ber-AC, kemudian barangnya ditata sedemikian rupa. Ada fasilitas bukan gerobak ya, troli atau keranjang belanja untuk memudahkan orang belanja memilih belanjaannya ya. Dia tertata bersih, rapi, karyawannya juga rapi, bersih. Banyak jenis barang yang dijual di situ, hanya saja barang yang dijual tidak bisa ditawar ya, harganya sudah dibanderol, ada label harganya ya. Jadi antum harus pilih-pilih ya, selektif itu maksudnya memilih apa yang antum butuhkan, juga memperhatikan kisaran harganya ya. Apa yang antum butuhkan, kisaran harganya, sehingga ketika antum ke pasar modern, antum tidak membeli barang yang sebenarnya antum tidak butuhkan. Karena kalau kita sudah ke pasar modern, banyak sekali barang-barang ya, apalagi suasananya nyaman, ada alunan musiknya, bersih, lantainya bersih ya, wangi dan sejuk, banyak macam-macamnya. Tanpa terasa kita kadang milih banyak barang, ternyata barang-barang itu tidak semua kita butuhkan, dan akhirnya kita tanpa melihat lagi label harganya, yang artinya kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan. Jadi antum harus selektif, lebih memilih lagi mana yang antum harus atau mau beli ya. Kemudian juga antum lihat harganya, sesuaikan dengan kebutuhan antum ya. Baik Solihah, demikian review kita terkait dengan pelajaran geografi. Sebentar lagi kita akan UAS, nanti ada UAS praktek dan UAS teorinya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu sehat. Terakhir Ustadz ucapkan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.